Oke, yang belum absen silakan absen dulu ya. Tulis nama dan nomor di kolom chat. Kemarin ya ada beberapa pertanyaan dan memang kita bahas hari ini. Kemarin yang saya ingat itu ada berkaitan sama nih atom dan ion gitu ya. Nah, masih apa maksudnya ion ya, kok menjadi ion dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk proses dari atom menjadi ion, ionnya itu bisa ion positif, bisa ion negatif. Yang menjadi contoh sederhana untuk Na. Atom Na 11 proton, dia memiliki kulit satu, kulit kedua, kulit ketiga. Ya, yang belum sempat ngumpulin, gabung dulu ke Jimit. Kalau Fridge-nya udah ini nggak, udah join nggak? Halo Fridge. Iya Pak, udah. Oke, Fridge sudah ya. Nah, itu nanti masukkan ke upload Cola ID. Nanti linknya copy ke Japri, kemudian ditunggu sampai jam 3 ya. Oke, yang belum absen silakan tulis nama dan nomor. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi yang ini. Nah, 11. Kemudian untuk nomor atomnya, jadi untuk nomor atomnya sendiri, nomor atomnya 11 gitu ya. Berarti protonnya 11. Kemudian elektronnya juga 11. Ini dengan konfigurasi yang pakai konfigurasi Bohr ya, yang sederhana. Oke, Bu. Ini 2 elektron, ini 8 elektron, ini 1 elektron gitu ya. Nah, sekarang kalau untuk menjadi ion positif, kita jadi elektronnya berkurang ya. Dari 11 ke elektron 10. Protonnya 10. Gitu ya. Jadi konfigurasi elektron menurut Bohr, berarti ini 2 elektron, kemudian kulit kedua 8, kulit ketiga nggak ada. Ya. Nah, protonnya saya salah. Ini P-nya 11. Gitu ya. Kemudian kalau ion menjadi Cl menjadi negatif, itu contoh 17 Cl. Ini adalah proton 17. Kemudian elektron 17. Konfigurasi menurut Bohr, jadi 2 elektron, 8 elektron, dan 7 elektron. Ini sekarang yang menjadi prosesnya adalah ini ada 2 elektron, ini terima gitu ya. Kalau sedangkan yang di atas ini melepas ya, ini prosesnya melepas, sedangkan yang bawah prosesnya adalah menerima elektron tentunya, sehingga elektronnya menjadi 18, sedangkan protonnya tetap 17 gitu ya. 8 elektron, yang ini 8 elektron. Begitu ya. Jadi dia menjadi negatif. Nah, negatifnya itu kalau negatif 1, ya selisihnya adalah 1. Elektronnya lebih banyak. Kalau negatif ya. Kalau misalnya negatif 2, berarti selisihnya 2, elektron lebih banyak. Oke, di sini ada pertanyaan enggak? Oke, ada pertanyaan ini. Jadi harapannya langsung ya kayak gini yang diharapkan. Pak, itu yang konfigurasi Bohr kulit pertama dan kedua pasti 2E sama 8E. Iya, betul, pasti. Ya. Jadi maksimal untuk ini, untuk menurut Bohr ya, maksimal. Jadi menurut Bohr itu maksimalnya adalah dengan rumus 2n kuadrat.
begitu ya. Jadi kalau N sama dengan 1, maksimalnya 2. Kalau N-nya 2, maksimalnya adalah 8. Kalau N-nya 3, maksimalnya adalah 18. Kalau N sama dengan 4, maksimalnya adalah 32. Gitu ya. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Mau lisan boleh. Harapannya langsung ya, supaya karena memang butuh cepat, itu aja. Jadi belajar untuk memberanikan diri, jangan dipendam-pendam. Atau japri pertanyaannya boleh, mungkin lebih private, jadi saya bisa langsung jawab. Oke, sekarang itu kemarin yang ditanyakan, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, nah saya sambil lihat pertanyaannya. Masih kurang 1 orang ya yang jawab, kan kalian jumlahnya 33. Tapi kok di sini cuma ada 32. Silakan yang satu lagi belum, silakan yang merasa belum ini lihat. Nah, oke. Nah, saya mau jadi ini saya mau rangkum dulu saja. Oke. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Jadi untuk yang kuis tadi, kalau yang soal foto tenang saja, nanti ada sampai jam 3 sore ya ditunggunya. Oke, nah sekarang saya minta kalian fokus halaman 60. Jadi halaman 60 ini berbicara ketidakpastian. Ya, ketidakpastian. Nah, di situ ada tokoh ya. Ada namanya Werner Heisenberg, dia tertulis di situ, ketika menjadi asisten Niels Bohr dalam tugas postdoktoralnya menemukan prinsip ketidakpastian. Jadi di sini dia mencetuskan bahwa elektron itu, karena elektron bergerak, maka di sini muncul ketidakpastian. Ya, ketidakpastian. Kalau misalkan kalian mobile, kalian sering pergi-pergi, misalkan hari ini ada di Jakarta, kemudian besok ada di Bandung, kemudian hari ini ada di mana. Nah, itu artinya kalian bergerak. Nah, apalagi elektron ini kecil dan dia bergeraknya sangat cepat. Berarti muncul yang namanya ketidakpastian. Jadi orang yang mengenal kalian perlu mengetahui, misalkan mau ketemu, pasti nelpon dulu, kamu ada di mana sekarang, kayak gitu ya. Nah, ini ketidakpastian. Kemudian berkembang ke arah yang namanya mekanika kuantum. Jadi mekanika kuantum ini katakan ingin mengetahui lokasi atau lintasan gerak elektron, gitu ya. Nah, jadi ini di sini mulai muncul yang namanya fungsi gelombang, ya, fungsi gelombang. Karena bergerak, maka yang modifikasi perbaikan dari Bohr itu adalah elektronnya bergerak, yaitu gelombang, gitu ya. Di sini mulai muncul yaitu ketidakpastian. Ternyata si Heisenberg itu ternyata muridnya asistennya Niels Bohr, jadi masih ada ikatannya, ada kaitannya, makanya dia mungkin tahu banyak. Nah, perkembangannya itu kalian bisa lihat perkembangan modelnya halaman 62 atas ya. Jadi saya minta tolong untuk perhatikan baik-baik untuk hari ini. Nah, jadi kemudian di halaman 62 yang di bagian bawah membahas mengenai bilangan kuantum gitu ya. Nah, bilangan kuantum ini terdiri ada N, L, M, S. Jadi bilangan kuantum itu adalah identitas tiap elektron, atau dengan kata lain alamat tiap elektron. Jadi tiap elektron itu selalu mempunyai 4 bilangan kuantum ya. Tiap elektron. Kalau ada 10, berarti elektron 10-nya itu punya 4 bilangan kuantum ya. Nah,
perlu diperhatikan. Nah, di situ mengenai yang ini, jadi di halaman 71 kalian harus perlu baca ya, karena kalau enggak akan kesulitan juga nantinya. Jadi bilangan kuantum n yang belum baca silakan baca ya. N itu adalah shell, itu adalah di halaman 63 bagian A. Kemudian bagian B itu L dibilang azimut. Jadi maksudnya ini adalah, maaf, ini nomor kulit. Nomor kulitnya gitu ya. Kemudian untuk yang C azimut, azimut itu adalah M. Azimut itu yaitu mengenai orientasi orbital. Maksudnya kayak gimana? Kalau untuk L 0, M-nya itu cuma ada satu nilai yaitu 0. Kalau L sama dengan L-nya 1, ini orbital S. Maaf, istilahnya bukan orbital, berarti subkulit. Subkulit S, kalau ini adalah subkulit P. Ya. Jadi subkulit S itu lingkar, ini P seperti ini. Nah, ini orientasinya cuma satu. Kalau M untuk yang L-nya 1, kan dari minus L sampai plus L. Jadi harus dilihat lagi dan sambil ngerjain latihan ya, untuk katakan kalian mendapatkan comprehension-nya. Di sini min 1 sampai plus 1. Jadi kurang lebih ada 3, artinya ada 3 orientasi. Orientasinya ada sumbu Z, sumbu X, dan sumbu Y. Ya. Nah, itu bilangan azimut yaitu di halaman 64. Maka di situ di buku di halaman 65 itu muncul gambar ya, gambar 2.21. Nah, itu lokasinya memang ya. Jadi kurang lebih. Jadi gambaran ini inti. Nah, ini adalah 1S. Kemudian ini 2S. Tetap satu orbital, ini 2P. 2P berarti ada 3 orbital. Jadi setiap ada kata orbital itu mengacu ke kotaknya. Ya, satu orbital ini satu kotak. Kalau P itu kita namakan subkulit. Jadi perhatikan untuk terminologi untuk istilah-istilahnya ya. Kemudian ini 3S kalau kalian lihat sambil kalian lihat buku. Nah, ini kemudian 3P dan kemudian 3D. Kemudian 4S gitu ya. Jadi secara lokasi dia itu ya begini. Jadi 1S itu lebih dekat ke inti, 2S lebih dekat, lebih jauh ya. 1S dekat. Ini lebih jauh, ngurut ya, ngurut benar-benar ngurut ya. Kemudian 4P, 4D, 4F dan seterusnya, benar-benar ngurut. Hanya gitu ya. Nah, bentuk orbital udah. Nah, kemudian ini mengenai lokasinya ya. Oke. Nah, nanti kalian bisa baca-baca. Nah, perlu membaca-baca memang. Nah, di sini kemudian nomor 8 halaman 62 sampai 67 itu mengenai bentuknya. Ya, bentuk orbital. Nah, kalau S kalian bisa lihat jadi kalian lihat di gambar 2.2 halaman 67. Nah, di sini dilihat di situ ada tulis peluang 90% untuk menemukan elektron. Artinya jalan-jalannya atau jejak-jejak elektron itu ada di permukaan bola ini. Pak, apakah memungkinkan, ini kan positif ya, apakah memungkinkan elektronnya itu bergerak sampai ke sini, Pak? Memungkinkan, 10%-nya ada di mana-mana. Mendekat sedikit, bisa apa enggak, Pak? Bisa. Kemungkinan iya. Ya. Jadi tetapi yang paling banyak dia bergeraknya di sini. Seperti kalian kalau sehari-harinya ada di mana? Ada di rumah. Oh, berarti orbital kalian ada di rumah gitu. Kalau misalkan orbitalnya keliling ke Bandung, oh orbitalnya keliling-keliling Bandung gitu ya. Oke, nah ada di situ ada orbital, terus dari orbital S, P mengenai bentuknya ya, mengenai bentuknya. Kemudian orbital D dan F. F tidak ditunjukkan, tetapi hanya disebutkan saja yang ditunjukkan orbital D ya. Jadi jejak-jejak elektronnya itu. Nah, kemudian
di halaman 70. Halaman 70 nomor 9 ya. Nah, di sini mulai jadi kalau satu elektron, kalau elektronnya sedikit gitu ya. Nanti bilangan kuantumnya itu terbentuk gini. Misalnya ini bukan misalkan, ini hidrogen 1s. Nah, 1s. Kemudian yang 2s 2p-nya gimana? 2s 2p-nya mereka energinya sama. Kalau elektronnya cuma satu. Di sini ditegaskan satu elektron. Gitu ya. Di sini 3s yang kosong-kosong itu energinya sama. Ya, energinya sama. Nah, ini energi ya. Berbeda dengan posisi. Kalau posisi mah ini ya. Posisi. Kalau posisi ingat dia urutan. Gitu ya. Urutan. Nah, kalau energi jadi kalau pakai permisalan saya maaf pakai kata yaitu ekonomi. Ya. Kan tiap orang ekonomi beda-beda. Nah, itu energi yang dimiliki sebagai permisalan ya. Nah, kemudian ini adalah satu elektron ya, ingat satu elektron. Berarti yang 0,0000 itu dianya energinya sama semua. Ini P, ini D, dan ini F, gitu ya. Nah, kemudian itu adalah gambar A ya. Ini adalah saya menggambarkan gambar A. Hanya kalau elektronnya sudah banyak sehingga mengisi orbital-orbital yang ini, gitu ya. Nah, itu ada namanya ekonomi mungkin agak sedikit bertengkar-tengkar dikit lah. Jadi naik darah dikit-dikit gitulah ya. Kalau ada masalah jadi agak sensitif gitu ya. Masalah ekonomi kan juga masalah yang sensitif. Jadi makanya ada struktur yang ada susunan energi yang baru kalau elektronnya banyak ya. Nah, itu ada di gambar B. Ini tetap halaman 70. Nah, saya ingatkan kalian tetap lihat di halaman di bukunya supaya kalian bisa mengerti apa yang saya bisa jelaskan. Nah, elektronnya banyak. Ya, elektronnya banyak. Elektron banyak berarti akan terbentuk 1s, kemudian ini 2s, kemudian ini naik ya, naik 2p, kemudian 3s, kemudian ini 3p, kemudian 4s. Jadi 3D, ya, terus ini 3D. Berarti anggap aja 4S itu ekonominya lebih kecil dibandingkan 3D. 3D itu lebih kaya, gitu aja ya. Yang 4S itu tidak sekaya dengan 3D, gitu ya. Nah, ini perlu dihafal, makanya dihafalnya itu ada di halaman 71. Jadi ini tingkatan energi. Jadi kalian melihat halaman 71, kemarin juga sering saya sebut-sebut halaman 71. Jadi ini perlu diketahui dia posisi kekayaannya, urutan kekayaannya. Jadi dia ngikutin ini, 2S, 2P, ini 3S, 3P, 3D. Ternyata ada polanya itu aja. Jadi ada polanya. Jadi di alam itu ada pola. Jadi sesuatu itu ada polanya. Termasuk dalam hal untuk mengerjakan pasti ada polanya gitu ya. Nah, ini jadi seperti ini ya. Jadi dari ke bawah ke atas lagi, ke bawah ke atas lagi, ke bawah ke atas lagi. Jadi ini perlu hafal gitu ya. Nah, jadi saya coba lihat lagi. Oke, ada yang tanya mengenai mengerjakan elektron terakhir. Nah, sekarang saya lanjut untuk pengisian di halaman 71 sekarang. Jadi ini mas supaya mendapatkan cerita di dalam satu bukunya. 71. Nah, kemudian di dalam 71 itu ingin menjelaskan yaitu mengenai spin. Jadi spin itu di dalam satu orbital, elektronnya sering disebut simbol ada ke atas, ada ke bawah, gitu ya. Ini menunjukkan ini yang dikatakan oleh Pauli menyatakan jadi nggak boleh searah semua karena ini nanti akan terjadi tolak-tolakan. Nah, kalau di sini di Pauli ini menyatakan beda gitu ya Pauli. Jadi Pauli menyatakan
ada elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama, gitu ya, yang sama. Jadi maksudnya apa? Maksudnya gini, ini misalkan 2s. Nah, ini kan elektron yang saya gambar ungu, itu N-nya sama dengan 2, L-nya sama dengan 0, M-nya sama dengan 0, kemudian S-nya plus setengah. Sedangkan yang warna biru, N-nya 2, L-nya 0, M-nya 0, S-nya min setengah. Jadi tidak ada keempat-empatnya sama. Pasti ada pengecuali, yaitu ada satu, yaitu S. Pasti ada satu yang beda, nggak mungkin empat-empatnya sama, gitu ya. Pasti ada satu yang beda. Itu yang ingin dikatakan oleh Pauling. Nah, kemudian untuk kemudian di halaman 73, ya, halaman 73. Nah, ada namanya prinsip Aufbau. Ya, prinsip Aufbau. Nah, ini prinsip Aufbau yang tadi saya tulis di atas itu dinamakan prinsip Aufbau. Jadi, prinsip Aufbau itu mengatakan jadi ini mengatakan bahwa elektron, gitu ya, bahwa elektron itu diisikan, atau dengan kalian diisikan, disusun ke orbital atau ke subkulit, yaitu ke subkulit, itu berdasarkan energi, gitu ya, berdasarkan energi, atau berdasarkan kekayaan yang tadi saya sebutkan analoginya, ya. Nah, kemudian ini Aufbau, ingat ya, Aufbau elektron itu disusun berdasarkan tingkat energi. Nah, kemudian yang poin B adalah kaidahan. Jadi menurut kaidahan ini, elektron kalau untuk yang subkulit yang isinya lebih dari satu orbital, lebih dari satu kotak maksudnya, dia disusun sendiri-sendiri dulu. Ya, ini misalkan 6, misalkan 5 sendiri-sendiri dulu. Kalau isinya 6 gimana? Isinya 6, ya baru yang ke-6-nya baru dipasangkan. Gitu ya. Kemarin yang saya beri analogi, ada kamar, isinya mungkin ada 5 tempat tidur. Ini kecil-kecil tempat tidurnya, mungkin mes gitu ya. Ada 5 orang masuk. Tentunya senangnya mah cenderungnya satu-satu semuanya gitu ya. Itu untuk mengingatkan. Nah, kemudian satu contoh, oke, Pak itu ada contoh dan pertanyaan. Pak itu L-nya 0 karena satu kotak. Ya, benar. Ya, L-nya 0. Ya, jadi untuk L-nya 0, dia kan, oke, L-nya 0 satu kotak. Bukan karena, tapi memang dia cuma satu bentuk orbital, nggak ada orientasi apa-apa, M-nya 0. Jadi kalau L-nya 1, ini bentuknya gini, tapi dia ada 3 orientasi. Ada magnetik 1, bilang magnetiknya ya. Ini adalah berbicara orientasi, ini 0 plus 1, berarti ada yang sumbu Z, X, dan sumbu Y. Jadi nilai M itu mengikuti arah orbitalnya yang ada kemana saja sih, gitu ya. Nah, kemudian saya mau bahas berkaitan dengan nah kemarin ada yang di pertanyaan kemarin ada yang dinamakan elektron valensi, gitu ya. Kemudian kalau halaman 74 kemudian 75 itu sudah dibahas kemarin yang mengenai yang ini 4s2 3d 4s2 3d9 dia berubah menjadi 4s1 3d5 4s1 3d10 gitu ya. Nah, kemudian sekarang saya mau mengacu ke halaman 77 yang ini berarti Bapak, sampai Bapak, 7. Iya. saya mau nanya, Pak.
Ya, Ini kan kalau 4S1, 4S2 sama 3D4 kan diubah jadi 4S1, 3D5. yuk. Kalau misalnya 3D-nya 3 gimana, Pak? Kalau 3D apa? Kalau misalnya 4S-nya 2, 3D-nya 3 gitu. Oke, 4S2, 3D3 tetap tidak mengalami perubahan ya. 4S2, 3D3 tetap nggak mengalami perubahan. Karena dia terlalu banyak elektron nyedotnya. Ya, ini 3. Untuk katakan setengah penuh, dia butuh 2 ya. Jadi ini nggak bisa diambil semuanya. Jadi yang masih memungkinkan hanya satu-satu pindah, ya masih ternyata alam itu masih menyesuaikan dengan kondisi gitu. Kalau satu-satu gitu ya. Kalau hanya ngambil satu elektron begitu ya. Wow, ternyata udah mau jam 8, 1 menit. Oke, nanti saya akan kirim lagi mengenai form lagi, nanti kalian isikan lagi ya. Oke, terima kasih buat waktunya. Silakan tulis nama dan nomor absen. Yap. Oke, goodbye semuanya. Kasih Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Makasih, Oke. Pak. Ya, Makasih, Pak. Makasih, Pak. sama-sama. Oke, sama-sama. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Iya. Yap.